الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para karyawan, para rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun demikian, mudah-mudahan Allah sebutkan namanya nanti di akhirat sebagai penduduk surga, sebagai orang yang masuk surga bighairi hisab. Jadi semua kita ini pasti masuk surga, cuma ada yang transit dulu ya. Ada yang transit. Kita pengennya langsung aja masuk surga, nggak pakai transit. Di antara yang membuat orang transit nggak direct ke jannah adalah, kata ulama, orang yang pertama masih ada di dalam hatinya iri dengki. Orang yang ada hasud di dalam hatinya, maka itu bisa menjadi penghalang dia direct ke surga. Kemudian yang kedua, yang bisa membuat orang itu transit ke neraka adalah bari'um minal kibar. Mesti orang kalau mau direct ke surga, dia bari'um minal kibar, jauh dari kesombongan. Apalagi kemudian yang ketiga, orang kalau nggak mau transit di neraka, pengen langsung masuk ke surga, kata riwayat, dia mesti jauh daripada yang namanya urusan sesama manusia atau hutang piutang. Jadi subhanallah, orang yang syahid saja Rasul tidak mau sholati karena ada sangkut pautnya dengan urusan manusia. Mudah-mudahan siang hari ini kita insya Allah terbebas dari kesombongan, terbebas daripada hutang piutang, dan terbebas daripada hasud, iri dengki terhadap sesama manusia, supaya direct ke surga, nggak pakai transit. Umroh aja kalau transit capek ya. Padahal mau umroh ini, kita mau jalan-jalan aja, kita mau ke luar negeri aja, kalau pakai transit tuh capek. Mau pulang kampung aja kalau pakai transit tuh capek. Dan biasanya kalau nggak mau pakai transit, mau direct, orang kalau berangkat umroh dari Jakarta langsung ke Madinah, sama orang umroh dari Jakarta transit ke Oman, transit ke Qatar, transit ke Turki, transit kemana, biasanya lebih mahal yang direct, lebih mahal tiket direct. Artinya kalau mau direct ke surga, lebih mahal juga amalnya. Jangan amal-amal transit mau direct ke surga, mau langsung ke surga ya, mestinya amalnya juga amal-amal yang mahal. Sebagaimana di dunia kalau mau direct juga tiketnya agak mahal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siang hari yang mulia ini kita membahas tentang amalan yang paling afdol, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul amal min ummati, kata Nabi SAW, amal yang paling utama di antara umatku adalah qiraatil Quran, adalah membaca Al-Quran. Jadi ternyata tidak lengkap rasanya kalau tidak menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran bagaikan buah yang manis rasanya, lagi wangi aromanya. Jadi mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang manis rasanya dan wangi baunya, wangi aromanya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia mukmin tapi tidak membaca Al-Quran, itu adalah manis rasanya tapi tidak wangi baunya, baunya busuk. Subhanallah, baunya tidak enak tapi enak rasanya, manis rasanya. Kemudian kalau dia orang mukmin cuma fasik, dia fasik cuma membaca Al-Quran, maka wangi aromanya cuma pahit rasanya. Yang paling jelek, sudahlah dia fasik, mukmin sih tapi fasik. Apa itu fasik? Dia beriman tapi dia tetap melakukan maksiat.
Dia tahu ini dosa, tapi dia tetap melakukannya. Namanya fasik. Jadi beda itu fasik dengan orang yang kafir. Kalau fasik, kenapa nggak puasa? Aduh, nggak kuat gue puasa. Lu nggak sholat? Udah, nggak kuat gue sholat, malas gue sholat. Fasik itu, berdosa aja dia. Beda dengan kafir. Kafir itu yang mana? Kok lu nggak zakat? Menurut gue zakat itu, wah itu bisa kafir itu. Ya. Tidak mau zakat, tidak mau puasa, tapi dia berargumen bahwa puasa itu tidak wajib. Ah, kafir. Beda, kalau tidak mau puasa karena malas, cukup dia jadi fasik, dosa. Tapi tidak mau puasa karena punya argumen, nah ini yang bahaya ini. Nah, kenapa kok tidak sholat? Menurut saya itu 2023 Muslim tidak wajib lagi sholat. Ah, ini yang bisa jadi kafir ini. Atau zakat, contoh zakat misalnya. Ada orang tidak mau zakat, ditanya, kenapa tidak mau zakat? Aduh, sayang-sayang nih duit nih kalau zakat, ah, berdosa. Udah bayar pajak. Ada orang dia berzakat sih, dia tetap berzakat, cuma bilang, tapi kayaknya menurut saya zakat itu enggak wajib. Wah, ini bahaya ini. Bahaya karena mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ya, tidak mewajibkan yang wajib. Itu bisa keluar dari Islam. Kalau fasik, dia tahu itu wajib, cuma tidak mau melakukan, malas melakukan. Nah, kata Nabi SAW, fasik yang baca Quran itu wangi aromanya, tapi pahit rasanya. Fasik yang tidak baca Quran, udahlah pahit rasanya, aromanya juga berbau busuk. Maka kita mesti menjadi orang beriman yang membaca Al-Quran. Kalau bicara tentang Al-Quran, banyak sekali keutamaannya. Apalagi bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau kita bilang bulan Ramadan itu bulan, semua jawab bulan puasa. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan tarawih. Di bulan Ramadan itu ada apa? Ada takjil. Di Ramadan itu ada apa? Ada ngabuburit, ada bukber. Nah, banyak itu bukber sesat. Nah, itu bukber sesat, bukber di mall, tidak sholat maghrib. Bukber didahulukan, sholat maghrib belakangan. Padahal buka puasa adalah waktu di mana afdolnya. Dua waktu, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia nanti ketemu Allah dan bahagia pada saat buka puasa. Kenapa buka puasa itu membahagiakan kira-kira? Karena ada gorengan. Karena orang bilang kan sunnahnya buka puasa kurma katanya, tapi wajibnya gorengan. Jadi kurma itu sunnah, tapi yang wajib adalah gorengan. Ya, orang Jakarta itu. Kalau orang Makassar kami pisang hijau, ya, pisang hijau. Jadi apa yang membahagiakan bagi orang yang berpuasa ketika buka puasa? Bukan karena takjilnya. Apa yang paling membahagiakan bagi orang yang buka puasa nanti? Yang paling membahagiakan karena dia merasa berhasil puasa. Itu yang paling membahagiakan itu. Saya berhasil finish. Bukan karena minum mah, habis minum mah udah selesai. Gitu-gitu doang bahagianya. Tapi bahagia finish puasanya sampai maghrib, itu yang paling membahagiakan. Alhamdulillah selesai lagi satu puasa. Alhamdulillah selesai saya sampai finish. Itu yang paling membahagiakan bagi orang yang berbuka puasa. Nah, ternyata kalau kita lihat Al-Quran yang membicarakan tentang bulan Ramadan, Al-Quran tidak bilang bulan Ramadan itu bulan puasa. Al-Quran tidak bilang bulan Ramadan itu bulan tarawih. Al-Quran tidak bilang bulan Ramadan itu bulan zakat. Tapi apa yang katakan Al-Quran? Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Ternyata bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran, bahasanya apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, apa kata Al-Quran? Alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah tidak bilang bulan Ramadan itu bulan puasa. Bukan. Allah tidak bilang bulan Ramadan itu bulan taraweh. Enggak. Allah tidak bilang bulan Ramadan itu bulan zakat. Tapi Allah bilang bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Nah, saya pulang ke Makassar. Saya sekarang tinggal di Ciputat sama istri dan anak. Tinggal di Ciputat, saya pulang kampung ke Makassar. Saya pulang lagi ke istri saya. Sayang, ini ada oleh-oleh dari Makassar. Apa itu? Empe-empe. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Kok empe-empe dari Makassar kok bawa empe-empe? Empe-empe mestinya Palembang. Saya pergi ceramah misalnya ke Palembang. Saya pulang ke istri saya. Ini sayang, ada oleh-oleh dari Palembang. Apa itu? Coto Makassar. Nggak nyambung. Sama. Orang masuk bulan Ramadan lalu tidak interaksi dengan Al-Quran, salah sambung. Tidak ada ciri khasnya Ramadan. Ciri khasnya Ramadan ternyata bukan tarawih, bukan puasa, walaupun itu cuma ada di bulan Ramadan, ya. Tapi ciri khasnya yang dikatakan Al-Quran adalah Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Bahkan kata ulama, apa yang membuat Ramadan itu mulia? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Apa yang membuat Makkah dan Madinah menjadi kota paling mulia? Karena di sana turun Al-Quran. Apa yang membuat umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia? Karena kepada mereka turun Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul? Karena padanya turun Al-Quran. Kenapa subhanallah malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia? Karena malam turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat? Karena dia yang bawa Al-Quran. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran menjadi paling mulia. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran akan menjadi paling mulia. Malaikat yang bawa Quran, malaikat Jibril, dia yang paling mulia. Nabi yang diturunkan padanya Al-Quran, Nabi Muhammad, maka Nabi paling mulia Nabi Muhammad. Umat yang diturunkan padanya Al-Quran, umat Rasulullah SAW Muhammad, maka dia adalah menjadi umat paling mulia. Kota tempat turunnya Al-Quran, Makkah dan Madinah, menjadi kota paling mulia karena di sana turun Al-Quran. Subhanallah. Malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia karena pada malam itu turun Al-Quran. Semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran menjadi paling mulia. Jadi kalau kita pengen mulia, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Harus ada interaksi dengan Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dengan Al-Quran, maka dia bersama derajatnya dengan para malaikat yang agung. Berkata para qurra, kullun nasi sawasiyah. Semua manusia sama rata nanti di hari kiamat. Semua nanti manusia sama rata. Illa, kecuali mahiril Quran, ay hafizil Quran, penghafal Quran. Kenapa itu penghafal Quran? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram. Derajatnya sama dengan malaikat yang taat kepada Allah yang agung. Subhanallah. Wa yatata'ta, nih ada motivasi sedikit. Tapi orang yang tersangkut-sangkut baca Qur'annya, itu kalau kita salah baca Quran sebenarnya tidak berdosa Pak, tapi bersalah. Bukan berdosa, tapi bersalah. Kalau kita bilang berdosa, takut nanti orang belajar Quran. Bukan berdosa. Orang yang berdosa itu yang tidak mau belajar. Orang yang belajar Quran, falahu ajran, baginya 2 kali lipat pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena dihitung per huruf itu pahala. Orang kalau lancar baca Qurannya, wailul likulli humazatil lumazah, 20 huruf. Kali 10, 200 pahalanya. Orang yang nyangkut-nyangkut lebih banyak pahalanya. Wailul likul, udah berapa huruf itu? Belum selesai satu ayat udah banyak hurufnya. Wailul udah berapa huruf dia. Jadi fi, orang yang tersangkut-sangkut baca Qur'annya itu justru malah lebih banyak pahalanya, 2 kali lipat selama dia mau belajar Al-Qur'an. Kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an
Kenapa tidak mau mempelajarinya, menghafalkannya? Kata ulama, apanya yang mudah Al-Quran itu? Satu, mudah dibaca. Mudah dibaca Al-Quran itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Cuma Al-Quran doang yang bahasanya kayak gitu tuh. Semua kalau il semua. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Subhanallah. Bahasa Al-Quran itu membuat kita mudah untuk membacanya. Makanya anak kecil pun bisa baca Al-Quran. Dari negara manapun bisa baca Al-Quran. Walaupun ya dialeknya kadang-kadang mempengaruhi. Kalau kami orang Makassar, saya orang Sulawesi, itu tidak ada ustadz di Sulawesi. Yang ada ustaz, karena semua jadi S. Jadi orang Sulawesi kalau mengaji itu Bismillahirrahmanirrahim, Isa sulsilatil ardu silsalaha. Jadi S semua. Isa sulsilatil ardu silsalaha, kata orang Sulawesi. Datang orang Jawa, enggak gitu bacanya. Terus gimana Mas? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jadi J semua. Padahal idza zulzilatil. Datang orang Sunda, kata orang Sunda, makanya baca surah yang lain aja. Surah apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi ingat, Al-Quran itu bukan turun untuk orang Arab saja. Al-Quran turun untuk semuanya. Makanya pasti semuanya bisa baca selama mau belajar. Meskipun saya saja a'udzubillah itu sampai 6 bulan. A'udzubillah saja. A'udzubillah kata guruku. Buka mulutnya, jangan billahi. A'udzubillahi. Kan banyak orang tidak sadar itu. Allahu akbar. Tidak sadar dia. Padahal Allahu akbar. Harus jelas semua. Harus punya haknya huruf-huruf semua itu. Kadang udah jadi qori, kadang qori tidak sadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Hilang ba'nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang setiap huruf Al-Quran itu ada haknya. Dan semua itu kalau kita belajar, insya Allah ada pahalanya. Falahu ajran, 2 kali lipat pahalanya. Yang pertama, tentu saja pahala luar biasa bagi orang yang interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua, di dalam surah Abasa, saya indah sekali ini ayat ini menggambarkan keadaan hari kiamat. Mata'an lakum wa li'an'amikum فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada saat sangkakala kedua ditiupkan, hari di mana saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, anak lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, suami lari dari pasangannya, istri lari dari suaminya, dan anak-anak lari dari orang tuanya. Berkata sang anak, wahai ayah, di dunia engkau tidak pernah meninggalkanku. Wahai ibu, di dunia engkau senantiasa menemaniku. Kenapa hari ini kalian meninggalkanku? Berkata sang ayah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai anak
anakku sayang, bukan ayah tak mencintaimu, tapi hari ini ayah harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah ayah lakukan di dunia. Hari ini ayah harus bertanggung jawab urusanmu masing-masing. Subhanallah. Semua memisahkan diri, kata surah Abasa, illa, kecuali hafizil Quran, penghafal Quran. Kenapa menghafal Al-Quran? Kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti ada anak-anak dipanggil sama Allah. Wahai anak, ini ada jubah, ada mahkota, cari orang tuamu. Maka berlarilah anak itu, wahai ayah, wahai ibu, ini jubah, ini mahkota, kenakanlah. Lalu digandenglah kedua tangan orang tuanya, mari bersama masuk ke surga. Hanya penghafal Quran yang bisa. Hanya orang yang dekat dengan Quran yang bisa melakukan itu. Semua memisahkan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua memisahkan diri. Seakrab apapun di dunia, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd illal muttaqun. Orang di dunia itu sahabat sejati, di akhirat bisa saling salah-salahan gara-gara lu sih. Hah. Lu dulu gue mau sholat duhur lu ngajakin main PUBG. Gue mau sholat asar lu ngajakin ngopi lagi. Lu sih kelamaan meetingnya, kagak sholat asar kan kita. Lu gara-gara lu. Salah-salahan. Itu proyek kalau enggak kita. Gara-gara lu akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'd. Mereka akan saling menyalahkan, padahal sahabat sejati di dunia. Anak menggugat orang tuanya, orang tua menggugat anaknya, anak kabur dari orang tuanya. Tapi penghafal Al-Quran, kata Rasulullah SAW, nanti orang tuanya dipakaikan. Kata orang tuanya, apa ini? Mahkota apaan ini? Bersinar banget. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, karena anakmu menghafal Al-Quran. Anak dekat dengan Al-Quran. Ustaz, bagaimana kalau tidak punya anak? Bagaimana ternyata takdirnya hidup di dunia tidak punya anak kandung? Nabi SAW mengatakan, waladin saleh yada'ulah. Bukan ibnin saleh. Waladin itu anak secara umum, bukan hanya anak kandung. Misal tidak punya anak kandung, tapi dia donasi ke penghafal Al-Quran. Dia punya andil dalam penghafal Al-Quran, insya Allah. Maka ini yang membuat orang tua tidak terpisahkan dengan anaknya di hari kiamat, karena Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ini dua keutamaan Al-Quran. Yang pertama, pahalanya luar biasa. Yang kedua, syafi', menjadi daripada syafaat li ashabi, untuk orang-orang yang bersama dengannya menjadi sahabat Al-Quran. Makanya disebut sahibul Quran. Kemudian yang ketiga, ada lagi ayat dalam Al-Quran, surah Al-Furqan. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ, hari kiamat nanti orang-orang zalim, ya'addu zalimu ala yadayhi, mereka menggigit tangannya. Menggigit tangan itu kalau kita lagi ujian dulu waktu sekolah itu, habis itu ujungnya pulpen kita gigit-gigit. Atau kita gigit kuku, itu kalau orang tegang itu biasanya gigit kuku, dia gigit pulpennya karena tegang. Subhanallah. Hari kiamat saking tegangnya, bukan lagi jarinya yang digigit, tangannya. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqul, mereka berkata, apa yang membuat mereka tegang? Yaqul, mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila. Itu kan nabi, kata mereka. Rasul kan ada di sana. Rasul mau kemana itu? Tentu saja arah di hari kiamat cuma ada dua tujuan, kalau bukan surga ya neraka. Nabi sedang berjalan bersama rombongannya. Rasulullah pasti akan ke surga. Kenapa saya tidak ikut ya?
Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sungguh celaka saya karena Rasulullah berjalan ke sebelah sana, saya kok ada di sini katanya. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya nggak ikut sama Nabi padahal KTP saya kan muslim. Padahal KTP saya kan Islam. Saya pernah kok sholat tarawih, pernah. Puasa Ramadan pun pernah, saya pernah kayaknya dulu tuh, seingat saya. Tapi kenapa saya nggak ikut rombongan Nabi? Kalau Nabi ke surga berarti saya kemana ini? Ya laitani takhadtu ma Rasulullah sabila. Pada saat menegangkan itu mereka menggigit tangannya. Lalu sembari menggigit tangan, mereka pun menoleh ke kanan dan ke kiri sambil melihat siapa yang ada di sampingnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila. La ilaha illallah, ternyata saya berdiri di sini bersama dengan teman gibah saya. Ternyata saya di sini bersama dengan teman gosip saya. Ya kan, biasanya bapak-bapak itu kan hobinya gosip gitu ya. Jadi dia bersama dengan teman-teman gibahnya di akhirat. Ternyata inilah gara kau dulu yang ngajakin saya main futsal nih. Kau dulu yang ngajakin saya nonton nih. Jadwal nonton 5:30 maghrib. Ya lewatlah maghrib. Ya. Jadwal filmnya jam 5. Lewatlah lagi filmnya Marvel 3 jam. Lewat sholat maghribnya. Subhanallah. Engkau teman nontonku, engkau teman iniku dulu, engkau teman iniku. Ya laitani lam attakhidh fulan. Coba ku tahu seperti itu. Lam attakhidh fulanan khalila. Enggak mungkin kau ku jadikan teman. Ya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh telah engkau lakukan, engkau membuat saya menjauh daripada az-zikr, daripada Al-Qur'an. Lalu dengan keadaan seperti itu, ternyata Nabi SAW dipersilahkan oleh Allah naik ke atas mimbar. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, Nabi pun mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabb. Rasul pun mengadu kepada Allah, ya Rabb. Wahai Tuhan, inna qaumi, sungguh kaumku ini, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, hijrah. Hijrah itu Pak belum tentu kebaikan. Jadi hijrah itu maksudnya dia hijrah dari Al-Qur'an, dari mengaji menuju PUBG. Dia hijrah dari Al-Qur'an menuju handphone, ya. Dia hijrah dari Al-Qur'an menuju kesibukan yang lainnya. Dia hijrah dari kebaikan ke keburukan. Kata Nabi SAW, mereka hijrah dari Quran. Hijrah itu perjalanan yang sangat panjang, yang jauh sekali. Subhanallah. Lalu Nabi mengatakan, hadzal Quran. Kalau saya bilang, ini air. Airnya jauh apa dekat? Dekat. Kalau saya bilang, itu air, jauh apa dekat? Lumayan jauh, ada jarak. Tapi Nabi bilang, hadzal Quran. Ya Allah, wahai Tuhan, umatku menjadikan Al-Quran yang sangat dekat itu jauh. Sekarang pertanyaannya, Quran dekat gak sama kita? Sangat dekat. Saya yakin yang hadir di sini ada semua aplikasi Quran di HP-nya. Cuma kalau dihitung-hitung lebih sering mana buka aplikasi Quran atau buka aplikasi yang lainnya. Dia hijrah padahal Quran sangat dekat. Saya yakin di rumah kita masing-masing punya Al-Quran, bahkan banyak mungkin Qurannya di rumahnya, cuma yang dibuka cuma beberapa. Ya di sini tidak ada, di sana banyak. Sini rajin semua baca Quran, insya Allah. Tergambar dari wajahnya, masya Allah. Kelihatan itu kalau wajah-wajah Al-Quran, wajah-wajah Qurani. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi pun mengadu sama Allah, ya Allah, Quran itu nggak susah untuk didapatkan. Quran gampang diaksesnya, ada aplikasinya. Al-Quran mushaf Quran pun murah. Setiap ada yang pulang umroh oleh-olehnya Quran Madinah. Subhanallah, ada oleh-oleh Qurannya. Di rumahnya banyak Al-Quran. Ada semua modelnya Qurannya. Ada yang Al-Quran berwarna, ada yang Al-Quran dengan ilmu tajwid berwarnanya, ada wakaf ibtidain. Semua model Quran sama umatku sudah ada ya Allah. Cuma mereka aja yang hijrah dari Quran menuju kesibukan yang lainnya. Jadi Nabi ngadu kepada Allah, bukan kita nggak sholat, bukan kita nggak puasa, bukan kita nggak apa-apa, tapi aduannya Nabi kepada Allah karena kita menjauh hijrah dari Al-Quran menuju kesibukan yang lainnya. Subhanallah. Lalu bagaimana cara kita mendekati Ramadan supaya dekat dengan Al-Quran? Tadi sudah kami suntikkan sedikit caranya, yaitu mengetahui keutamaannya. Jadi kalau kita sudah tahu tadi keutamaannya, insya Allah kita sudah termotivasi.
termotivasi untuk jadikan anak kita hafal Quran. Kalau saya dulu, orang tua saya menjadikan kami hafal Quran, kata orang tua kami, terserah mau jadi apa, yang penting hafal Quran dulu. Terserah mau jurusan apapun itu, mau kedokteran, mau apapun segala macam, mau komunikasi, terserah. Kata orang tua saya, yang penting hafal Quran terlebih dahulu. Jadi orang tua kami mengarahkan kami untuk hafal Al-Quran. Saya 5 bersaudara, saya hafal Quran kelas 6 SD. Dipaksa. Jadi jangan tunggu anak sukarela masuk pesantren ya. Jadi kalau anak sukarela masuk pesantren itu jarang, itu mukjizat itu. Jadi harus memang orang tuanya yang mengarahkan. Ustadz, saya mau anak saya pesantren tapi belum mau. Memang tidak ada anak, papa aku mau pesantren ya, jarang. Ada tapi jarang. Ya, apalagi pesantren kami dulu. Kalau kami dulu kan masih masak sendiri, nyuci sendiri. Kalau sekarang mau pesantren, laundry, catering, udah enak semua. Jadi mungkin kemungkinan anak minta itu sudah ada. Kalau kami dulu tidak ada yang minta. Jadi kami dulu berpikir bahwa anak pesantren itu cuma 2. Kalau bukan dipaksa ya terpaksa. Kalau saya termasuk yang dipaksa sama orang tua. Yang terpaksa itu yang mana? Daftar, enggak lulus, baru masuk pesantren. Jadi subhanallah. Jadi memang harus dipaksa. Namanya orang tua yang mengarahkan. Ya, dulu saya masuk hafal Quran, ibu saya protes. Kata ibu saya, mau jadi apa anakku nanti kalau menghafal Quran? Paling-paling jadi marbot. Ya, paling-paling jadi imam masjid. Ternyata anaknya jadi artis. Jadi imam masjid, saya jadi imam masjid di Masjid Kubah Mas tahun 2014. Biar apa jabatanmu di belakang? Biar kau presiden, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Iyalah, coba kau angkat kepala duluan, batal sholatmu. Saya imamnya. Jadi subhanallah, keberkahan Al-Quran, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Tapi kata Nabi SAW, orang yang pertama diadili nanti di hari kiamat itu orang yang mati syahid. Kasih lihat surganya sama Allah. Inilah surga bagi orang yang mati syahid. Kata mereka, saya ya Allah mati syahid. Saya mati syahid ya Allah, saya di medan perang. Kata Allah, kadzabta, berbohong kau. Engkau ikut medan perang supaya dibilang syahid. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, yang dilemparkan dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu membaca Al-Qur'an supaya dibilang qari. Lalu Allah kasih lihat surganya. Ini surga bagi pembaca Al-Qur'an untuk qari. Mereka angkat tangan, "Saya Allah. Apa yang kau lakukan di dunia?" "Saya belajar ilmu, saya ngajar agama, saya baca Quran, saya ngajarin Quran." Kata Allah, "Kadzabta, engkau berbohong. Engkau melakukannya supaya engkau dibilang qari." Subhanallah. Jadi segala jenis amal mesti niatnya lillahi ta'ala. Mesti niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ini hadis ini bukan berarti kita tidak mau baca Quran, tidak. Yang kan kita belum tahu akhirnya nanti. Ya, lebih baik kita belajar Al-Quran sekarang, baca Quran sekarang. Urusan niatnya itu urusan dia dengan Allah. Orang kalau batal mengerjakan sebuah amalan karena takut riya, maka itu sudah riya namanya. Ada orang mau baca Quran tapi nanti saya riya. Itu sudah riya itu. Itu sudah riya itu. Jadi kalau ada keinginan baca Quran takut riya, hajar, baca Quran saja. Saya mau nyumbang tapi takut riya, enggak usah deh. Berarti dia sedang riya. Maka lakukanlah. Kalau ada perasaan takut riya, lakukanlah, lawan itu, latih. Subhanallah. Sayyid Abdullah bin Husain kalau sholat duha itu bacanya 10 juz. 8 rakaat 10 juz. Kalau tahajud bacanya 18 juz. Berarti sudah 28 juz. Belum di luar sholatnya. Belum ngajar Qur'annya, belum ngajar ngajinya, belum ngajar yang lainnya, belum ceramahnya. Lalu beliau setiap hari itu 25.000 istighfar, 25.000 sholawat, 25.000 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu di penghujung hidupnya beliau bersyair, ya Rabb, ma ma'nal amal, ya Allah, tidak ada amalku kecuali amal yang cacat. Kalau sekiranya engkau perkenankan, terimalah amalku yang cacat ini. Wah, segitu amalnya, dia bilang sama Allah, saya tidak punya amal kecuali amal yang cacat. Kalau beliau saja mengatakan ini amal yang cacat, bagaimana dengan kita? Subhanallah. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang sholat tahajud. Ketika beliau, Hatim Al-A'sam seorang sufi sholat tahajud. Ketika beliau sedang sholat tahajud, beliau tidak bisa meneteskan air mata.
Baca Quran tidak bisa meneteskan air mata. Baca Quran tidak bisa meneteskan air mata. Risau hatinya. Kenapa saya tidak khusyuk ini baca Quran? Kenapa saya tidak khusyuk ini sholat tahajud? Lalu beliau pun kembali ke tempat tidurnya, beliau tidur sambil menunggu waktu sholat subuh. Akhirnya ketika beliau tertidur ada suara yang memanggilnya. Wahai Hatim, wahai Hatim, wahai Hatim, apa yang engkau lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya tidak merasakan kekhusyukan dalam sholat tahajud saya. Biasanya menetes air mata saya. Lalu terdengar dari suara tersebut, tadi coba engkau ingat-ingat, engkau masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Subhanallah. Kan sunnahnya pakai kaki kiri. Hatim al-A'sam masuk kamar mandi pakai kaki kanan, langsung ditegur. Ternyata yang dilihat dalam mimpinya adalah Nabiullah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ditegur sama Nabi karena masuk kamar mandi pakai kaki kanan, dan gara-gara itu hilang kekhusyukan dalam sholat tahajudnya. Menyalahi satu sunnah, langsung hilang khusyuknya dalam sholat tahajudnya. Bagaimana dengan orang yang mengingkari sunnah? Bagaimana dengan orang yang meninggalkan yang wajib? Subhanallah. Jadi kata ulama, tidaklah yang menghalangi kita ibadah kecuali dosa kita. Tidak lain dan tidak bukan yang menghalangi kita untuk mau baca Quran itu dosa kita. Yang menghalangi kita untuk mau sholat berjamaah itu dosa kita. Yang menghalangi kita untuk mau datang ke masjid itu dosa kita. Bukan kita yang tidak mau ke masjid, tapi mungkin masjid itu yang tidak mau didatangi sama kita. Bukan kita yang tidak mau baca Quran, tapi Qurannya mungkin yang tidak mau dibuka sama kita. Jadi yang menghalangi kita beribadah dan khusyuk dalam ibadah, merasakan halawatal ibadah, manisnya ibadah, adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kesalahan kita. Hatim al-A'sam menyalahi sunnah satu kali, masuk kamar mandi kaki kanan, tidak sengaja, langsung hilang kekhusyukan dalam tahajudnya, tidak bisa menetes air matanya. Bagaimana dengan orang yang mengingkari sunnah? Ada orang berusaha pakai celana cingkrang, weh bro, banjir di mana? Wah. Ada orang berusaha numbuhin jenggotnya, kenapa tumbuhkan jenggotmu itu? Jenggot Pancasila 5 lembar. Ngata-ngatain. Kalau tidak bisa mengikuti sunnah, sudah tidak usah. Tapi jangan sampai mengingkari sunnah. Kalau mengingkari sunnah fatal. Ada anak muda disuruh sama Nabi, ya gulam, kul biyaminik, wahai anak muda, makan pakai tangan kanan. Kata anak muda, tidak bisa ya Rasul, tangan kananku, aku cuma bisa pakai tangan kiri. Apa yang terjadi? Lumpuh dua-dua tangannya sampai meninggal dunia, makan kayak binatang akhirnya sampai mati. Subhanallah, karena mengingkari sunnah. Jadi kalau ada orang belajar sunnah, sudah. Kalau sudah dia bilang, saya ngikuti sunnah Nabi, udah kita diam aja. Dia mengikuti sunnah Nabi. Kau kenapa tidak tumbuhin jenggot? Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, mulus. Jadi semua ada dalilnya. Nabi panjang jenggotnya, potong kumisnya. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi SAW tidak ditegur walaupun mulus mukanya. Subhanallah. Jadi masing-masing ada. Yang salah adalah ketika saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai, apalagi di lingkungan kantor seperti ini, kita jaga ukhuwah Islamiyah supaya kita masuk bulan suci Ramadan, kita fokus saja. Target saya bulan Ramadan ini, saya akan belajar Al-Quran mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal. Kita belajar tajwid supaya bisa baca Quran. Setelah bisa baca supaya bisa hafal. Setelah hafal supaya penasaran dengan arti dan maknanya. Setelah bisa makna dan artinya, berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami keluarga Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Dan angkatlah derajat kami sebagaimana tingginya derajat Al-Quran. Angkatlah derajat kami di akhirat nanti bersama dengan ahlul Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan bersama dengan orang yang Engkau turunkan padanya Al-Quran nanti di surga, yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami bersama dengan para ahlul Quran di hari kiamat kelak di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.